Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Pak. Selamat siang. Seperti janji Bapak minggu lalu, jadi pada hari ini kita akan melakukan praktek ya untuk implementasi dari prinsip-prinsip desain yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Jadi kita akan bikin sebuah desain. Desain yang akan dibuat adalah sebuah desain poster. Oke. Nah, buat softwarenya sendiri di sini Bapak akan menggunakan software CorelDRAW. Mungkin sudah ada ya teman-teman buat share screen-nya. Sudah ada? Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Oke. Nah, CorelDRAW ini adalah software yang biasa digunakan buat desain grafis ya, khususnya untuk vektor. Nah, pas di awal itu berarti kita new dokumen dulu, karena kita akan bikin poster. Poster itu biasanya ukurannya itu A4 atau A3, cuman di sini kita pakai A3. Dan Bapak mau recall lagi nih, mau nanya dong sama Malik nih, buat color modenya kira-kira kalau misalkan poster yang digunakan adalah digital, yang dipakai apakah CMYK atau RGB? RGB, Pak. Oke, betul ya, RGB. Yang lainnya udah sesuai, resolusinya udah yang paling maksimal, dan orientasinya udah, posternya kita akan bikin poster yang portrait. Nah, pertama-tama apa sih yang harus kita persiapin? Nah, kalau misalkan yang harus kita siapin, boleh nih Bapak mau tanya dong. Biasanya yang harus disiapin itu kan elemen desain. Kira-kira apa aja nih buat Farhan yang harus disiapin pertama kali? Palet warna, Pak. Iya, betul. Palet warna ya. Yang harus kita persiapin itu palet warna dulu. Terus typografinya juga buat fontnya. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak sih di mana bisa nemu palet warna yang bisa digunakan buat desain gitu? Ada yang tahu nggak di mana? Belum tahu, Pak. Oke, kalau belum tahu, sebenarnya banyak banget websitenya. Ada Color Hunt, ada yang dari IG, kadang-kadang yang kalau nggak salah teman-teman tuh banyak yang pakai di Color Awesome. Cuman yang Bapak gunain itu yang biasanya itu namanya itu Colors. Itu website juga, website Colors. Nah, di sini Bapak coba share screen aja. Nah, udah ada nggak share screen Bapak? Ada, Pak. Sudah ada, Pak. Nah, ini adalah salah satu website yang sering banget digunain buat nyari palet ya, buat nyari palet. Di sini gampang banget, teman-teman bisa cari aja mau warna apa, misalkan merah sama kuning, udah gitu ya udah enter cari. Nah, udah banyak banget referensinya, lengkap banget, dan nanti tinggal kita ekspor, tinggal di download. Tuh, ekspor palet mau jadi apa, PDF biasanya image ya, image kayak gitu teman-teman. Kalau Bapak sendiri di sini udah nyiapin buat paletnya. Dan selain palet, yang harus kita cari juga adalah buat fontnya. Buat fontnya biasanya Bapak cari di Google Font. Karena kenapa Google Font? Karena di sini ada lisensinya, bisa digunain. Jadi nggak usah takut. Banyak banget nih teman-teman yang misalkan nggak tahu kalau misalkan font tersebut yang dipakai itu ada lisensinya atau enggak. Nah, itu hati-hati ya. Kalau misalkan udah dipakai komersil, itu takutnya teman-teman kena denda kalau misalkan asal menggunakan font gitu teman-teman. Terus nah, buat si font ini kan kalau Bapak sendiri biasanya menggunakan minimal 2 maksimal 3 buat font sendiri gitu. Dan biasanya pakainya di sini nih, namanya itu Fontjoy. Ini buat kombinasi fontnya yang dipakai. Enak banget nih buat teman-teman yang belum ada referensi, jadi tinggal kita generate dan langsung bakalan muncul beberapa rekomendasi gitu. Kalau misalkan ada yang cocok, tinggal di lock yang cocok, nanti yang berubah tinggal yang bawahnya yang belum di lock gitu. Di sini ada buat heading, buat body, dan juga buat caption gitu. Oke, buat mungkin segitu aja buat font sama ini. Bapak udah nyiapin, kalau punya Bapak ada ini nih, ini buat color paletnya. Terus font yang dipakainya itu, headingnya itu Bapak pakai buat headingnya sendiri di sini Bapak pakai namanya itu Bookman Old Style yang di bold.
dan ukurannya tuh kalau Bapak biasanya sesuaiin aja sama ukuran kanvas. Mungkin Bapak pakai segini juga cukup. Buat heading satu lagi, buat body Bapak bisa pakai nih, pakai pop pins. Bapak cuma pakai 2 aja, nggak pakai 3 karena menurut Bapak udah cukup sih 2 juga. Nah, ini buat oke. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan aset dasar desain, selanjutnya adalah kita membuat persiapan buat kanvasnya, yaitu kita buat ininya, grid. Grid itu adalah kumpulan garis vertikal horizontal yang membagi bagian pada sebuah desain. Tujuannya agar apa? Agar si desain itu lebih rapi dan lebih enak aja, lebih rata, lebih tersusun gitu teman-teman. Biasanya karena di setiap poster itu biasanya ada yang namanya garis tepi. Nah, garis tepi itu biasanya dibikinnya sama ini nih, sama grid ini gitu. Kita buat gridnya. Udah kayak grid, atau mungkin kalau teman-teman butuh nih tengahnya biar ini bisa juga pakai grid buat tengahnya gitu. Cuman kalau Bapak sini enggak. Gitu. Selanjutnya habis kita siapin elemen, kita bikin grid, selanjutnya kita tinggal bikin kerangkanya atau biasanya disebut dengan wire flow. Nah, iya wireframe. Nah, gitu. Buat bisa juga bahasa kerennya tuh lofi design atau low fidelity. Biasanya apa sih kalau lofi design itu? Biasanya isinya itu kumpulan buat layoutnya gitu, bagian-bagiannya. Misalkan buat heading sama ini yang dimasukin itu biasanya font, terus cardnya, atau buat pokoknya yang dasar-dasar lah, font, button, yang gitu-gitu. Buat contohnya sendiri mungkin di sini Bapak pakai yang udah Bapak buat aja. Nah, di sini adalah wireframe yang sudah Bapak buat dari sebuah posternya sendiri. Di sini biasanya yang masih belum dikasih elemen apa-apa, belum dikasih warna, belum dikasih foto kalau misalkan ada, atau icon dan lain-lain. Jadi benar-benar cuman kerangkanya aja gitu. Kayak gitu. Setelah misalkan udah beres nih teman-teman bikin lovely desainnya. Nah, kalau misalkan udah bikin lovely design, baru teman-teman bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu hi-fi design. Apa sih hi-fi design? Oke, jadi hi-fi design itu adalah versi lanjutan dari lovely design yang sudah diberikan, udah detail lah pokoknya, udah ada warna, udah ada icon, tekstur, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi ada tahapannya ya buat ini tuh. Sebenarnya kalaupun teman-teman mau langsung nih, ya udahlah, mau langsung aja biar cepet, langsung bikin yang udah diwarnain, udah langsung pakai tekstur dan lain-lain. Sebenarnya bisa aja, akan tetapi apabila nanti bermasalah di revisi dan lain-lain itu bakal lebih ribet ya. Jadi kalau misalkan kita dilihat dulu nih tampilan ininya dulu, wireframe dulu, kira-kira sesuai gak sih, apa aja sih yang dibutuhin gitu. Nah, di sini tuh udah langsung ketahuan, yang tentunya di sini bakal menggunakan prinsip-prinsip desain. Seperti di sini udah pakai alignment itu rata kan kiri rata, terus udah pakai proximity. Apa sih proximity? Nah, proximity itu kayak misalkan dari judul sini ke sini, ini dijadikan 2 unsur yang sama, dikelompokin kayak gini. Habis itu kelompok keduanya itu ini, kelompok keduanya bagian isi dari panitia-panitianya lah kalau misalkan di organisasi gitu, ada keynote, ada MC, moderator, speaker, dan lain-lain. Itu ada proximity kedua gitu. Jadi kan proximity itu adalah pengelompokan gimana desain kita, gimana jarak bisa mempengaruhi sudut pandang terhadap pengelompokan suatu objek. Itu yang namanya proximity. Nah, ini kelompok yang lain ada ini, atau ada yang dipisah nih sama ini.
Terus di sini bisa juga dipakai buat apa ya? Mungkin bisa kita pakai aksesoris lain. Mungkin ini contohnya tuh. Ini. Itu ya teman-teman. Selanjutnya buat hi-fi desainnya sebenarnya Bapak udah ada. Mungkin teman-teman bisa tinggal lihat aja ya. Karena biar tidak memakan terlalu banyak waktu. Soalnya habis ini teman-teman juga bakal langsung praktek buat membuat wireframe teman-teman sendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata letak tentunya yang sudah kita pelajari. Gitu. Ini adalah sorry teman. Nah, Bapak langsung kasih lihat aja contoh desain yang sudah digunakan, sudah menjadi hi-fi design. Sebentar. Nah, ini yang sudah menjadi hi-fi design. Bisa tuh teman-teman lihat bedanya. Yang kalau yang hi-fi design itu sudah detail, sudah dipakai icon, sudah pakai tekstur, mungkin tuh ini udah ada teksturnya. Udah pakai tekstur, ada shadow dan lain-lain. Itu yang dikatakan dengan hi-fi design. Nah, sejauh ini nih teman-teman buat Lofi design, hi-fi design sama wireframe yang udah kita jelasin, udah Bapak jelasin itu ada yang bikin teman-teman bingung nggak sih? Coba boleh nanya ya. Sejauh ini belum ada sih Pak, masih bisa dipahami. Oke, bagus. Kalau dari Farhan gimana? Apakah masih bisa mengikuti? Masih bisa Pak, aman. Aman ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Bapak terkait ini dulu, dan teman-teman habis ini tugasnya itu adalah membuat wireframe teman-teman sendiri dengan memperhatikan prinsip desainnya. Untuk tugasnya nanti teman-teman bisa presentasikan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak.